Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga mendoakan pemirsa yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pagi hari ini saya Hilman Fauzi kembali menyapa pemirsa TVRI semua dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan di setiap hari Rabu kita hadir dengan Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan, yang setiap pekannya kita membahas tentang masalah-masalah aktual, isu-isu aktual yang kita akan lihat dari sudut pandang Islam. Tentunya dengan menghadirkan ulama dan umaro. Tema kita kali ini yang akan dibahas adalah menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Bicara tentang persatuan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keanekaragaman suku, bahasa, agama, yang tentu dengan keanekaragaman itu bisa menghadirkan persatuan yang lebih kokoh. Terlebih jika dihadirkan dengan keindahan akhlak. Sebagaimana Nabi SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nanti kita akan membahasnya dengan dua narasumber kita, yang ini sebenarnya dua-duanya ulama dan umaro. Yang pertama, beliau adalah Dr. Kiai Haji Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI. Assalamualaikum Pak Dr. Jazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Hilman. Alhamdulillah. Matur suwun Pak, terima kasih sudah hadir lagi di Serambi Islami. Sama-sama, terima kasih. Semoga pemirsa semuanya sehat. Amin, amin, amin. Dan yang kedua, seperti biasa di samping kita sudah ada Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA, Ketua Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia. Saya seringkali memanggilnya Kiai Sibro. Assalamualaikum Kiai Sibro, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai kita nih setiap pekan nih. Alhamdulillah sama-sama. Amin ya. Sama-sama. Baik pemirsa, sebelum kita bahas lebih dalam terkait tema kita kali ini, mari sejenak kita lembutkan hati dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini yang akan dibaca adalah surat Ali Imran ayat 103 oleh qari kita Ustadz Deden Zainun Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
يهتدون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Al-Quran yang kita sama-sama jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ke tema kita kali ini, kami ingin memberikan informasi bahwa alhamdulillah kami semua di lingkungan TVRI, khususnya Studio 7 yang hari ini digunakan untuk syuting Serambi Islami, sudah melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kami semua pengisi acara dan juga kru yang bertugas sudah melalui protokol kesehatan yang aman dan sehat semua insya Allah. Kami juga tidak pernah berhenti untuk menghimbau pemirsa agar taat dan patuh terhadap protokol kesehatan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga kita harus mendukung program vaksinasi yang sedang dihadirkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah, menjadi bagian ikhtiar terbaik agar kita bisa terhindar dan terjaga dari virus COVID-19. Dan jangan lupa tingkatkan iman, jaga imun agar kita aman. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di awal ini saya ingin ke Pak Dr. Jazilul. Bicara persatuan bangsa adalah bicara tentang anugerah terindah dari Allah kepada bangsa ini. Bagaimana Pak Jazilul melihat persatuan bangsa kita saat ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ustadz Hilman, kata kunci lahirnya kemerdekaan Indonesia adalah persatuan. Demikian juga kata kunci kita memacu pembangunan untuk kemakmuran, itu juga kuncinya adalah persatuan. Alhamdulillah sampai hari ini Indonesia tetap bersatu, tetap dalam satu tekad meskipun cita-cita proklamasi belum terwujud sampai hari ini sebagai bagian dari usaha. Tadi disampaikan bahwa ini juga ada protokol kesehatan, kesehatan fisik. Nah, persatuan itu adalah protokol kesehatan batin. Jika sebuah bangsa mulai luntur rasa solidaritas dan persatuannya, menurut Ibnu Khaldun, maka bangsa itu akan sebentar lagi akan hancur. Maka solidaritas, rasa senasib, sepenanggungan itu harus tetap dikedepankan. Dan ini adalah bagian dari perintah dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kamu semua bersatu padu, jangan berpecah belah. Tetapi dasar persatuan yang dibangun itu adalah dasar persatuan dalam semangat kebaikan dan moral. Dalam Al-Quran itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bersatu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kamu jangan tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Artinya ada sekelompok orang yang juga bersatu tetapi untuk kejahatan. Itu disebutnya mafia. Tapi jangan mereka bersatu dalam negara, menjadi pemimpin negara dengan semangat yang buruk. Itu negaranya akan tercipta menjadi buruk juga. Nah, baik Pak Dokter nih, tahan dulu. Sebelum dilanjutkan, kita tahan dulu. Ini menarik sekali pemirsa bahwa jika sebuah bangsa nilai persatuannya sudah mulai memudar, sudah mulai hilang, maka tunggulah kehancurannya. Nanti kita akan bahas kembali, tetap di sini pemirsa, di Serambi Islami TVRI. Semua ada di sini, di Serambi.
palsuan dunia. Damai Bersamamu dipopulerkan oleh almarhum Chrisye dan dilantunkan barusan oleh Mahira Ben. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita kembali di Serambi Islami Dialog Islam dan Kepemimpinan, masih membahas tentang menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Tadi Pak Dr. Jazilul menyampaikan bahwa yang namanya persatuan itu harus dibingkai dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam keburukan. Jika kita bersatu dalam keburukan, namanya bukan persatuan, namanya apa tadi? Persekongkolan. Persekongkolan katanya ya. Mafia. Mafia. Sedikit mungkin sebelum ke Pak Kiai Sibro, Pak Dokter silakan dilanjut kembali pembahasan yang tadi. Ya, jadi inti persatuan itu adalah pada hakikatnya apa yang mempersatukan. Indonesia bersatu menjadi sebuah negara, itu ada dasar-dasar yang mempersatukan. Kita menyebutnya Pancasila. Nah, Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan semangat Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Jadi jangan mempertentangkan antara Pancasila dan Islam. Sama-sama dua-duanya ini menjadi dasar pemersatu. Pertanyaannya kemudian, apakah semangat Pancasila ini, semangat Islam ini sudah mendekatkan warganya kepada kesejahteraan? Jadi nilai-nilai yang baik, semangat ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah, nilai keadilan, dan termasuk persatuan, itu mestinya itu dapat difaktualkan, dibuktikan. Nah, hari ini bangsa Indonesia di tengah pandemi dan semua bangsa-bangsa yang ada, dilihat apakah Indonesia mampu menghadapi keadaan yang sulit ini dengan semangat persatuan, solidaritas, keislaman, solidaritas kebangsaan yang dipunya dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Baik. Nah, ini banyak yang masih mempertanyakan, bukan soal baik buruknya nilai-nilai yang dipunya, tetapi praktek implementasinya. Pembuktian nilai ketuhanannya itu di mana? Dalam pembangunan ini. Pembuktian bahwa ada nilai persatuan di situ di mana bentuknya? Bahwa pembangunan ini memberikan keadilan di mana bentuknya? Ini semua harus menjadi dasar kita untuk semakin memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah atau fitnah. Karena seringkali di antara kita sering membuat fitnah-fitnah atas ketidakmampuan kita sendiri, saudara kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, distancing ini bukannya, jauhilah lebih jauh lagi. Katsiran minadh-dhanni, prasangka-prasangka, banyaknya prasangka. Karena prasangka itu bisa menjurus pada dosa. Nah, biasanya nilai-nilai persatuan itu mulai, atau kepercayaan antar kita mulai memudar, itu karena prasangka-prasangka, apalagi prasangka buruk. Oke, tahan dulu Pak Dr. Jazilul. Ya, banyak hal. Biasanya yang membuat persatuan itu sedikit memudar, pelan-pelan kemudian lebih memudar karena ada prasangka buruk di hati kita masing-masing. Saya ingin ke Pak Kiai Sibro. Pak Kiai Sibro tadi Pak Jazilul menyampaikan bahwa di antara yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa adalah ada nilai-nilai Pancasila.
Dan Pak Jazilul juga sampaikan tidak ada yang perlu dipertentangkan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Apakah Pak Kiai melihat ada sesuatu korelasi gitu antara Pancasila sendiri dengan nilai-nilai keislaman? Silakan. Iya. Sebelum Kesana. sampai kepada ada korelasi atau tidak, Pak Kiai, persatuan itu kan dibutuhkan. Ya. Yang pertama, ketika bangsa kita merebut kemerdekaan, kita bisa merebut karena ada persatuan. Kemudian bangsa kita bisa mempertahankan kemerdekaan, itu karena ada persatuan. Yang ketiga sekarang, mengisi kemerdekaan juga bisa kita capai karena ada persatuan. Nah, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Sama sekali tidak, Pak Kiai. Bahkan ada satu sila yang hampir semua katanya itu berasal dari bahasa Arab. Kerakyatan, ra'iyah, yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, wakalah. Jadi artinya sebagai umat Islam mestinya kita harus bangga bahwa Pancasila ini merupakan hasil dari pemikiran tokoh-tokoh kita yang seiman, yang punya kesamaan visi dan misi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Kalau kita sebutnya dengan bangsa yang besar yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gemah rifah loh Cinawi, toto pentrum kertora harjo. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Cocok untuk membangun bangsa ini. Baik, Masya Allah pemirsa. Dan kita semakin yakin ya bahwa persatuan adalah modal kita untuk semakin maju ke depan. Karena kalau tidak bersatu, masih berpecah belah, boleh jadi itulah yang akan membuat kemajuan bangsa semakin sulit untuk kita dapatkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam seperti apa agar persatuan ini bisa terus terjaga. Tetap di sini pemirsa, di Serambi Islami TVRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan yang membahas menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Sebelum kami lanjutkan pembahasan ini, kami juga terus menghimbau, mengingatkan kepada pemirsa agar taat dan patuh terhadap protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami juga terus ingatkan agar kita senantiasa meningkatkan iman, menjaga imun agar aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang hadir di sini, sebelum ke Pak Jazilul lagi, saya ingin menguatkan Kiai Sibro lagi nih. Kiai, bicara persatuan, tentu ini menjadi nilai yang semua orang sadar kita harus bersatu. Tapi tadi kata Pak Jazilul bahwa seringkali justru pada tahapan pembuktiannya yang masih belum muncul. Nah, kira-kira bagaimana agar nilai ini bukan hanya dipahami secara teori tapi juga diimplementasikan secara praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Silakan. Iya. Kita tidak ingin, Pak Kiai, ada istilah tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Terlihatnya bersatu, tetapi ternyata hatinya itu pecah belah. Mencari kesempatan bagaimana caranya untuk menjatuhkan padahal kawannya sendiri. Menggunting dalam lipatan, ya, menikam dari belakang. Jadi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bersatu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita punya niat yang baik dan tulus, kita ini bertemu, berkumpul, bersatu untuk merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar. Maka nanti ada yang disebut dengan wal jama'atu rahmatun. Ketika bangsa ini, kita ini sudah bersatu dengan hati yang bersih. Tujuannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Kita bersatu karena ingin tolong menolong dalam kebaikan, bukan bersatu karena ingin tolong dan membela dalam kemaksiatan, dalam kezoliman, dalam ketidakadilan. Bersatu yang semacam itu wal jama'atu rahmah. Seperti pejuang-pejuang kita yang bersatu karena punya tujuan yang suci, ingin mengusir penjajah. Bambu runcing tidak sebanding dengan senjata penjajah-penjajah. Tidak masuk akal, ghair ma'kul, tetapi karena punya persatuan yang suci, punya niat bersama ingin mengusir penjajah. Wal jama'atu rahmatun, maka persatuan yang suci tersebut dengan niat yang tulus tersebut mendatangkan rahmat Allah. Makanya kan kita merdeka atas rahmat Allah. Ini yang disebut dengan bersatu tapi dengan tujuan yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Wal jamaah rahmah, bersatu yang semacam itu akan menurunkan rahmat Allah. Baik, Pak Dokter, silakan dilihat bagaimana konteks katanya kalau kita bersatu dalam kebaikan tentu akan ada rahmat Allah yang dihadirkan. Tapi jika seakan-akan bersatu di mulut, seakan-akan bersatu tapi di hati tidak, barangkali itu yang mengundang sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Silakan Pak Dokter. Itu tadi gambaran persatuan orang-orang munafik. Jadi kelihatannya bersatu, tetapi cara pandangnya, pikirannya, visinya itu sendiri-sendiri. Itu namanya persatuan yang semu. Baik bahwa Indonesia sudah memutuskan menjadi negara yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan seluruh nilai budayanya, itu sudah menjadi keputusan. Pertanyaannya, masih adakah kelompok-kelompok yang ingin merusak persatuan? Ada. Di setiap orang yang bersatu, itu selalu ada yang ingin memecah belah atau mengipas-ngipasi. Salah satu ciri kelompok yang merusak persatuan, yang seperti saya sebutkan di depan tadi, itu orang yang pikirannya selalu negatif thinking. Yang prasangkanya merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Oh, negara ini dipimpin oleh tauhid misalkan. Negara ini, negara Pancasila itu negara tauhid. Dan dia membenarkan dirinya, menyalahkan yang lain. Itu salah satu contoh. Dan ayat itu seterusnya, jenis-jenis perusahaan. Pertama, kerusakan persatuan itu dimulai dari pikiran, cara berpikir. Makanya ijtanibu katsiran minadh dhanni, tinggalkan, jauhkan prasangka yang buruk. Dan terusnya wala tajassasu, jangan kamu juga saling mengumbar, mencari-cari kesalahan satu dengan yang lainnya. Jika sikap itu ada, yakinlah persatuan tidak akan terwujud. Misalkan dalam satu rumah tangga, suami istri, satu pertama polanya saling negatif thinking, yang kedua saling-saling cari kesalahan. Itu tidak mungkin bisa membina rumah tangga, tidak bisa membangun bangsa. Dan selanjutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu saling Nyari kesalahan, ghibah, saling membuka aib satu dengan yang lainnya. Ini praktek-praktek begini, ini sekarang sering terjadi di masyarakat. Ini yang akan melunturkan rasa solidaritas. Saling menyalahkan, saling membuka aib. Bahkan digambarkan di situ, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Kamu suka makan bangkai daging saudaramu sendiri. Jadi perusak persatuan itu seperti pemakan bangkai saudaranya di dalam Al-Quran. Dengan ciri-ciri tadi itu, pikirannya kotor, sukanya buka aib, sukanya mencari-cari kesalahan, itu perusak persatuan. Jika dalam kelompok masyarakat, satu bangsa, ada kelompok yang cara berpikirnya dan perilakunya seperti itu, yakinlah itu kelompok pemecah persatuan. Baik Pak Dokter, Masya Allah. Dan itu dikecam keras oleh Al-Quran seperti pemakan bangkai saudaranya.
fajtanibuhu fakarih tumuhu, kamu tentu merasa jijik. Kalau ada orang yang hari-harinya berpikir jelek, mencari kejelekan, memuka aib, tentu kamu jijik melihat orang seperti itu. Makanya Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Orang-orang muslim disebut dia muslim kalau dia mampu mendatangkan keselamatan orang lain dari tangan dan lesannya. Masya Allah. Baik. Nah, Baik, Pak Dokter. kalau menjadi muslim itu menjadi pemersatu. Harusnya ya. Harusnya. Jadi kalau saat kita menjadi seorang muslim harus menjadi pemersatu, Pemersatu. bukan pemecah belah. Berarti di sini pemirsa yang menjadi penting catatan kita adalah indahnya akhlak harus dikedepankan agar Betul. kita bisa menghadirkan persatuan. Nanti kita akan bahas mungkin ada kisah-kisah ketika zaman Rasulullah seperti apa orang-orang munafik itu dan bagaimana keindahan akhlak Nabi untuk menjadikan pemersatu di antara semuanya. Pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Semua ada di sini di Serambi Islami. Semua ada di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan. Membahas tema kita kali ini adalah menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Tadi Pak Jazilul di segmen sebelumnya menyampaikan hindarilah hal-hal yang bisa memudarkan persatuan bangsa. Di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti prasangka kepada orang lain, suuzon yang buruk, kemudian mencari aib kesalahan orang lain, sampai kemudian menghadirkan fitnah-fitnah. Ya, kan kalau bicara aib orang lain itu, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Dua-duanya nggak ada yang benar gitu. Apalagi sekarang di tengah kondisi kita dekat dengan sosial media, kita sering kali membaca dan segala macam sesuatu yang memang kita harus pastikan, check and recheck. Saring sebelum sharing, gitu ya Pak Jazilul. Ya, betul. Baik, Pak Kiai Sibro nih, flashback kita ke kisah zaman Rasulullah dengan para sahabat. Apakah zaman dulu ada orang yang munafik tadi disebutkan hatinya kemana bicaranya kayak benar gitu? Itu bagaimana Kiai? Kita mohon pencerahannya silakan. Iya. Jangankan di zaman kita Pak Kiai ya, Rasulullah yang sudah langsung mendapatkan gurunya adalah malaikat Jibril. Yang mendidik beliau adalah Allah. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Itu tetap masih ada musuh dalam selimut. Masih ada orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kan terbukti Pak Kiai ya, ketika terjadi perang Uhud, rencana sudah matang. Segala perencanaan matang sudah disusun oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang munafik itu ikut beserta Rasulullah. Tapi ketika actionnya mereka tinggalkan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ada ahli sejarah yang mengatakan salah satu yang menyebabkan kalahnya umat Islam ketika menghadapi perang Uhud adalah karena ada orang-orang munafik. Karena ada orang-orang yang merusak persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran ini luar biasa. Ketika bicara masalah takwa, cuma 4 ayat Allah ulang. Mulai dari Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Tapi ketika berbicara masalah munafik, diulang sampai 13 ayat. Artinya memang kita harus kerja keras. Melihat dan memisahkan siapa orang-orang yang disebut perusak-perusak bangsa ini. Yang kelihatannya kalau berbicara baik, padahal tidak. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa minan nasi may yu'jibuhu qawluhu fil hayatid dunya wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kalau bicara manis, luar biasa, tapi ternyata dia menjadi penentang kebenaran. Tapi bicaranya seakan-akan membuat kita bersandar di sebuah pohon,
Kemudian ketika kita bersandar di sebuah pohon, ditiup angin sepoi-sepoi. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah. Begitu, ada orang-orang semacam itu yang kalau bicaranya manis. Ada semacam itu. Tapi sebaliknya ada juga Pak Kiai yang bicaranya tidak manis, tapi head speed, langsung to the point. Menganggap dirinya paling suci. Mungkin keturunan malaikat dianggapnya dia gitu kan. Ya, kita ini semuanya yang bekerja salah semua di mata mereka. Jadi di zaman Rasulullah, Rasul itu mencontohkan kepada kita bagaimana dakwah yang dilakukan selama 23 tahun berhasil. Itu karena didukung oleh persatuan Rasul dan sahabat-sahabat pilihan. Itulah yang menyebabkan tersebarnya agama Islam. Terbangun masyarakat Madani di Madinah Al-Munawwarah. Jangan dianggap bahwa masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah, masyarakat Madani itu masyarakat yang memisahkan Islam dengan orang-orang di luar Islam. Tidak. Bahkan ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, "Man azazimiyan faqad azani." Siapa yang coba-coba menyakiti orang-orang kafir zimmi, berarti dia menyakiti aku. Jadi kalau Ansor jaga gereja gitu kan, itu karena memang ada orang yang ingin menghancurkan. Mohon maaf, ketenangan ibadah. Kan lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu, ajaran Islam itu tidak melulu kita tafsirkan Islam buat kepentingan Islam. Tidak. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, kita kan sering mendengar ada fenomena kita itu bersatu ketika ada kepentingan yang sama. Tapi jika kepentingan itu tidak ada, boleh jadi persatuan bisa terelakkan gitu. Apalagi mohon maaf di dunia politik kan kita sebagai masyarakat seringkali melihatnya demikian gitu. Kita akan tanyakan nanti ke Pak Jazilul lebih detail ini biar disiapin dulu jawabannya. Karena agak cukup. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Semua ada di sini, di Serambi Islami. Di sini, di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan dengan tema menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Tadi di akhir segmen sebelumnya saya tanyakan ke Pak Jazilul bahwa acap kali kita selalu melihat fenomena orang bisa bersatu, kita bisa bersatu kalau ada kepentingan yang sama. Tapi kalau kepentingannya sudah mulai memudar, barangkali disitulah awal perpecahan yang sesungguhnya. Bagaimana Pak Jazilul menyikapinya? Tentu yang saya sebut tadi bahwa persatuan itu selalu ada tujuan. Nah, kita mendirikan bangsa dan negara itu juga punya tujuan dan yang mempersatukan. Disebut bangsa, dulu namanya bangsa itu tidak ada. Apa yang disebut bangsa? Orang yang dipersatukan dalam satu wilayah karena asal usul dan keturunan serta memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Itu disebut bangsa. Nah, di dalam bangsa ini terdiri dari banyak suku bangsa yang juga diikat oleh asal usul dan kepentingan serta rasa nasib sepenanggungan berdasarkan asal usulnya. Nah, di dalam juga ada kelompok-kelompok, termasuk di agama, termasuk di profesi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik. Semua yang ada dalam kelompok itu tidak boleh keluar dari dasar-dasar berbangsa dan bernegara. Itu kata kuncinya. Anda boleh mendirikan partai politik, Anda boleh mendirikan perkumpulan dan perserikatan, buruh, perserikatan apapun, dokter, profesi boleh, tetapi tidak boleh melanggar nilai-nilai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Apa itu Pancasila? Nah, kalau di
Kalau soal berkumpul dalam satu kepentingan, itu seperti orang berkumpul dalam permainan voli, permainan sepak bola, termasuk juga di partai politik, termasuk juga di kelompok keagamaan, itu ada target-target yang harus dicapai. Tetapi tidak boleh kalau di organisasi keagamaan dia keluar dari rel-rel agama. Termasuk di Indonesia tidak boleh warga negara Indonesia tidak memiliki ketuhanan. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak bertuhan tidak boleh ada di Indonesia. Seperti itu tata cara dan aturan mainnya menjadi bangsa Indonesia yang kita sepakati. Nah, soal target politik, katakanlah kalau kursi, kalau itu soal yang lain, itu soal permainan yang lain. Berapa kursi partaimu, berapa anggota organisasimu, berapa madrasah yang dibangun, itu adalah dalam konteks yang saya sebut dengan fastabikul khairat. Tapi gini Pak Jazilul, mohon maaf. Kalau misalnya, oke, kita sebut bahwa partai politik misalnya punya target. Tapi untuk mendapatkan target itu sehingga menghalalkan segala cara yang notabene dalam pandangan kita itu keliru, bagaimana gitu? Nah, itu yang saya sebut tadi, kalau sudah dia menghalalkan semua cara berarti tidak bertuhan. Jadi partai politik, organisasi apapun yang mengecampingkan nilai-nilai ketuhanan, menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan, itu tidak selaras dengan nilai-nilai budaya agama yang ada di Indonesia. Kalau dijumpai kelompok seperti itu, laporkan saja. Termasuk kalau ada partai politik yang seperti itu? Iya, karena dilarang. Kita sudah pernah terbukti bahwa ada PKI dilarang. Ada kemarin berbagai ormas juga dilarang. Karena dianggap apa? Memberikan support kepada pemecah belahan. Nah, persoalannya apakah kemudian apa yang mereka lakukan itu bertentangan murni dengan syariat? Belum tentu, tetapi dengan negara dianggap menjadi bertentangan. Karena apa? Karena merusak apa yang disebut dengan persatuan tadi. Nah, suasana itu yang kemudian tidak boleh terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka persatuan yang sudah dibangun oleh para pejuang kita akan rusak dengan nilai-nilai, dengan pikiran-pikiran, perspektif pandangan yang kemudian menyalah-nyalahkan satu dengan yang lainnya, yang itu memudar. Makanya partai politik atau organisasi apapun, jika dia tidak selaras dengan, kalau dalam bahasanya MPR itu 4 pilar, maka tidak layak hidup di Indonesia. Masya Allah. Tahan dulu Pak Jazilul. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, semakin tajam pembicaraan kita bahwa jika dalam persatuan itu kemudian muncul pihak-pihak atau barangkali segmen lain gitu ya, yang mereka punya niat untuk memecah belah bangsa, maka sesungguhnya tidak beriringan dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan boleh jadi melanggar syariat Allah itu sendiri gitu. Karena Allah menginginkan kita untuk bersatu, bukan berpecah belah. Pemirsa, kita rehat sejenak dengan mendengarkan lantunan dari Mahiraben. Adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu, tak ada selain dirimu yang selalu ku puja.
sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dan di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan dengan tema menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Di segmen ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang datang dari pemirsa melalui sosial media kami. Ini pertanyaan pertama terkait dengan sesuatu yang bisa menurunkan rasa persatuan kita ketika kepentingan terhadap kelompok tertentu, apalagi yang bisa mengarahkan kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam hidup. Oh, jadi ada godaan urusan dunia, mungkin dalam hal ini harta atau barangkali mungkin jabatan, sehingga sikut kiri sikut kanan akhirnya persatuan menjadi hilang. Kiai Bro, bagaimana nasihat kepada kita semua agar kemudian kita mengedepankan persatuan dibanding urusan dunia yang sesaat ini? Silahkan. Iya, mestinya kan ketika kita membangun bangsa, mengisi kemerdekaan ini, kita itu umat Islam itu bisa dilaksanakan seperti kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'dan. Mestinya kita sadar, ini kan resep dari Rasulullah buat kita. Kalbunyan, umat Islam yang sedang mengisi kemerdekaan ini seperti sebuah rumah. Yashuddu ba'duhum ba'dan. Umat Islam itu saling kuat menguatkan. Rumah itu kalau semuanya kepingin di depan, menjadi bagian depan, mana bagian belakangnya? Seperti sebuah tembok yang di dalamnya ada semen, di dalamnya ada pasir, di dalamnya ada beton, di dalamnya ada besi. Jika seandainya besi, beton semuanya ingin tampil, maka tembok tersebut tidak akan kuat. Umat Islam, resep dari Rasul kalbunyan, seperti sebuah bangunan, saling kuat menguatkan, maka isilah posisi kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika sesuatu jabatan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran. Untuk mengisi, maka jabatan-jabatan namanya, seperti kiai kita ini kan punya jabatan ya, ada komisi 1 dan sekian gitu ya. Jika diisi oleh orang-orang yang bukan ahlinya, kata Rasul, tunggu saja kehancurannya. Ini sekarang sudah tidak ahli, nggak kebagian, kemudian protes. Ini kan lucu. Padahal kan untuk jadi anggota saja saringannya luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya kita terimalah di posisi mana kita. Oke. Mestinya begitu. Baik. Ya. Ini kembali kepada pertanyaan tadi ya. Pak Jazilul, menurut berdasarkan pengalaman Pak Jazilul lah, seperti apa agar kemudian tidak tergoda dengan yang sifatnya duniawi tadi gitu. Jadi hidup ini memang pada hakikatnya diciptakan manusia ini salah satu unsurnya dia menjadi pemimpin, khalifah. Nah, dalam atau menjadi mandat kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini. Nah, di dalam cara kita memakmurkan, pandangan kita, pikiran kita itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu kalau dalam bingkai ketakwaan tidak ada masalah. Tetapi kalau perbedaan itu menjadi perpecahan, itu yang masalah. Nah, jadi jadi berbeda itu nggak masalah ya. Berbeda itu alamiah, natural, sunnatullah bahkan. Sunnatullah. Anda punya istri kan mesti berbeda, bukan laki-laki kan? Mesti perempuan. Nah, itu watak alam berbeda itu.
Tetapi yang tidak diperbolehkan itu berselisih dan Berselisih. berpecah dan berbuat curang. Yang tadi disebutkan tadi, yang tadi ditanyakan, kenapa urusan-urusan dunia seringkali curang? Ya. Kan begitu tadi. Iya. Memang di dalam hadis juga dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi mencintai dunia yang berlebihan itu akan memunculkan atau sumber ra'su kulli khati'ah, sumber semua keburukan. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Jadi ketika kita menghadapi dunia, kalau kita mau seneng nih, itu yang primer saja. Yang sering menjadi ra'su kulli khati'ah itu ketika berpikir sekunder dan tersier. Itu mulai berebut tuh. Nah, biasanya urusan-urusan dunia ini seringkali berpecah belah. Misalkan di dalam rumah, urusan warisan, itu urusannya dunia. Maka hakikatnya yang harus kita kedepankan, kalau dalam iman itu adalah perbuatan-perbuatan atau tauhid, itu yang menjadi hakikat kita, bukan hal-hal yang urusan duniawi. Bertengkar dalam urusan duniawi itu memalukan. Nah, saya terakhir saja, hal yang paling penting untuk saat ini yang harus dimiliki oleh warga, oleh para pemimpin dan warga itu, yang sering kita lupakan itu adalah tradisi malu. Tradisi malu. Jadi al-haya'u syu'batum minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Nah, kalau satu masyarakat sudah hilang budaya malunya, itu rusaklah sebuah masyarakat. Jadi dalam hadis itu disebutkan juga, idlam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah hilang rasa malunya, itu semaunya bisa dilakukan. Nah, budaya Indonesia, etik, akhlak Indonesia, itu salah satunya adalah budaya malu. Budaya malu itu akan mengurangi kecurangan, akan mengurangi pertengkaran yang tidak perlu, akan mengurangi ambisi yang berlebihan. Karena apa? Mengedepankan budaya malu. Malu masa sama teman sendiri kita saling menghina. Malu masa begini saya lakukan di depan umum. Malu masa pejabat begini. Malu masa ustadz begini. Itu semua yang menjadi rambu-rambu. Jika rasa malu itu tercipta dalam masyarakat, maka saya yakin masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau akhlak, tradisi, budaya untuk memiliki rasa malu yang tinggi, itu akan memperbaiki. Dan semua tradisi Indonesia itu selalu yang disebut budaya malu itu ada. Masya Allah. Nah, ini yang sekarang mulai hilang. Budaya malu itu mulai hilang, baik anak-anak muda, anak-anak kepada orang tuanya, rakyat kepada warganya, pemimpin kepada warganya, warga kepada pemimpinnya. Ini hampir sudah tidak ada rasa malu lagi. Sudah, iya, jamaah kepada ustadznya juga nggak malu. Ustadz pada jamaahnya, pemimpin. Ini sudah mulai kendor ini karena akibat media sosial. Baik Pak Dr. Jazilul. Jadi lagi-lagi pemirsa bahwa keindahan akhlak, salah satu tadi ditunjukkan dengan sifat malu, menjadi kekuatan yang bisa semakin menguatkan persatuan. Jika rasa malu kemudian itu pelan-pelan memudar dan hilang, boleh jadi itulah faktor persatuan bangsa ini mengalami satu kemunduran, begitu ya Pak Jazilul? Iya. Pemirsa, nanti kita akan bahas kembali tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Semua ada di sini di Serambi. Semua ada di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih dalam Serambi Islami, dialog Islam dan kepemimpinan dengan tema menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang datang dari pemirsa melalui sosial media kami.
terkait dengan keindahan akhlak. Pilar-pilar akhlak apa yang sangat penting dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini? Dan jika kita berkaca kepada akhlaknya Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah seperti apa yang perlu dihadirkan di tengah kondisi kita saat ini, selain yang tadi kita bahas? Silakan Pak Kiai Bro. Kita kan sudah tahu bahwa ukuran dari akhlak itu adalah Al-Quran. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan etika. Ini tidak beretika. Ukuran etika adalah akal pikiran. Yang ketiga adalah moral. Moral. Ukuran dari moral adalah adat istiadat. Ya. Indonesia ini adalah kaya dengan adat istiadat yang bagus. Nah, mestinya adat istiadat dan budaya yang bagus ini mestinya dipertahankan, jangan sampai tercemar. Karena akhlak Rasulullah SAW itu kalau kita realisasikan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, itu penting, Ustaz. Penting. Misalnya contoh ya. Rasulullah itu pernah membangun Madinah, Ya. menggabungkan antara pendatang dengan penduduk asli. Ya. Seperti kita ini banyak suku-suku lain yang datang ke Jakarta. Kemudian ada yang mengatakan, saya ini penduduk asli, kamu ini pendatang. Ternyata Rasulullah pernah mencontohkan akhlak yang baik tidak demikian. Kalau ingin membangun masyarakat yang madani tidak demikian. Penduduk Mekah yang datang dari kota Mekah kemudian menatap di Madinah tidak disebut penduduk Mekah, tapi diberi nama baru, muhajirin. Kemudian penduduk asli yang kadang-kadang bangga, ini saya penduduk asli, suku asli. Kemudian oleh Rasulullah, suku-suku yang ada di Madinah tersebut tidak dimunculkan nama sukunya, tetapi dikasih nama baru, Al-Ansar. Ini akhlak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat untuk kepentingan banyak. Penduduk Mekah, jangan dibawa-bawa nama Mekahnya, ganti dengan muhajirin, orang yang berhijrah. Penduduk Madinah yang sangat kental dengan sukunya saat itu, yang sudah sekian lama berperang karena membela suku dan kepentingannya, disatukan oleh Rasulullah dengan nama baru yang disebut dengan Ansor, penolong. Indonesia bisa seperti itu. Binika, tunggal ika. Tetapi berbeda-beda, tetap satu tujuan. Ternyata istilah berbeda-beda, tetap satu tujuan, sama dengan wa'tasimu bihablillahin jami'a wala tafarraqu. Masya Allah. Ya. Berbeda-beda, tapi satu jua ya. Satu tujuan. Satu jua. Pak Jazilul, bagaimana? Akhlak yang indah barusan? Ya, Bisa ya kita insya Allah ya. jadi banyak gambaran teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk nilai-nilai yang ada di budaya Indonesia. Ya. Seperti yang disebutkan Ustadz tadi, memang itu menjadi semboyan nasional. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu yang saya maksud, perbedaan menghasilkan dialog, interaksi yang positif. Sebab bisa jadi juga perbedaan itu menjadi penyebab konflik. Kenapa harus diikat dengan semboyan itu? Kami bangsa Indonesia tidak ingin keberagaman, keberbedaan itu menjadi sumber konflik, tetapi sumber persatuan. Makanya harus diikat ika, persatuan. Nah, ketika semangat persatuan hilang, maka akan memudar itu semuanya. Kalau dalam masa Islam akan jahiliyah lagi. Jadi apa namanya, masyarakat yang dibina oleh Rasulullah menjadi masyarakat madani, itu kalau dia balik lagi itu menjadi masyarakat jahiliyah. Nah, Indonesia juga gitu, dulunya terjajah, kemudian merdeka. Kalau kita bercerai-berai lagi, saya yakin Indonesia juga akan dijajah oleh bangsa yang lain. Nah, ini yang harus menjadi modal etika, akhlak, dan semangat kita. Persatuan ini yang menjadi landasannya. Makanya dimasukkan persatuan Indonesia pada sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketiga.
Nah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan dalam setiap pekerjaan dan tingkah laku kita. Itu yang disebut dengan takwa, wujud dari ketakwaan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masya Allah. Hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah dimanapun Anda berada. Tutup keburukan dengan kebaikan. Karena manusia itu pasti punya keburukan, tapi punya kesalahan. Tutup kesalahan dengan kebaikan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Itu tuntunan Islam. Dan inilah yang menjadi pangkal kita, sumber atau cara kita untuk membangun bangsa ini. Dengan cara itu, dengan cara takwa, mudah diucapkan tapi sulit diimplementasikan. Baik, Dr. Jazilul, Masya Allah. Jika nilai ketakwaan sudah dimiliki di setiap masyarakat kita, ya baik itu pemimpinnya ataupun masyarakatnya, maka apapun yang menjadi perbedaan akan menjadi sunnatullah yang menguatkan persatuan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi dengan berbeda justru kita akan bisa mendapatkan anugerah, karena itu menjadi jalan ada yang disatukan. Pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Semua ada di sini di Serambi Islami. Semua ada di sini di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin masing-masing narasumber kita memberikan kesimpulan terkait dengan tema yang kita bahas, menjaga persatuan bangsa dengan keindahan akhlak. Silakan yang pertama dari Kiai Sibro Malisi. Ya, Pak Kiai, ada sebuah hadis yang berbunyi man takabbaro falyatakabbar sodakoh. Walaupun boleh itu kita praktekkan, tapi kalau saya itu memilih jalan yang terakhir, siapa yang takabur balas dengan takabur sodakoh. Tetapi yang enak itu untuk menjaga persatuan, siapa yang berakhlak dengan baik kepada kita, maka kita balas akhlak itu dengan lebih baik lagi. Ada 3 hal kan kata Rasulullah, jika kita bisa melakukannya, maka kita bukan hanya masuk surga, tapi semua pintu surga itu dibuka oleh Allah. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Kau memberikan kebaikan kepada orang yang belum pernah memberikan kebaikan kepadamu. Wa ta'fu amman zolamaka. Kau memberikan maaf kepada orang yang sudah jelas-jelas berbuat zolim denganmu. Yang ketiga, watasilu man kotoaka. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Kita tahu ada orang yang memutuskan silaturahim, sambung silaturahim supaya kita tetap menjaga persatuan ini. Inilah yang dibutuhkan oleh kita yang hidup di negeri yang sama-sama kita cintai. Sebagai khalifah, khalifah sebagai ajaran, bukan khalifah sebagai sistem. Saya menganut khalifah sebagai ajaran, bukan khalifah sebagai sistem, karena NKRI final. Baik, Pak Dr. Jazilul silakan. Saya setuju sekali dengan kata penutup dari tadi. Dan semangat persatuan harus kita pupuk dengan keimanan dan kecintaan. Karena Rasulullah juga menyampaikan sabdanya ini dari Imam Abu Hanifah, meneliti 500.000 hadis. Dari 500 dia peras menjadi 5. Ada salah satu hadis yang paling dia sukai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Tidak terbukti keimanan seseorang jika kecintaan dia, rasa belas kasih dia kepada saudaranya tidak sama dengan kecintaan kepada dirinya. Itu semangat persaudaraan ini yang dulu dibangun oleh para leluhur kita ketika mendirikan bangsa ini, dan semangat persaudaraan ini pula yang harus menghantarkan rakyat dan bangsa ini menjadi sejahtera dan makmur. Tanpa itu jauh panggang dari api.
Tidak mungkin persatuan, kemakmuran, kesejahteraan tercapai tanpa semangat yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini. Masya Allah. Ini dua kesimpulan yang mampu membuat kita menjadi lebih adem gitu ya, lebih tenang, bahwa pada akhirnya apa yang hari ini kita pertentangkan, apa yang hari ini kita perebutkan, sungguh itu hanyalah urusan dunia sesaat jika kemudian tidak dihadirkan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka oleh karena itu pemirsa, hadirkan keindahan akhlak dalam diri kita agar saat-saat hari yang kita jalani menghasilkan satu kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mendapatkan urusan dunia jika kemudian kita kehilangan kebaikan urusan akhirat kita? Amin. Tadi begitu besar nilai-nilai yang diberikan, apalagi urusan akhlak. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang berakhlak, bangsa yang menghadirkan akhlakul karimah sebagai kekuatan persatuan kita. Terakhir Pak Kiai Ali, mohon doa untuk kita semua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiai Ali Sibro Malisi, Pak Dr. Jazilul, Ustaz Deden, Mahiraben, terima kasih. Dan juga pemirsa TVRI, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami, khususnya Serambi Islami setiap hari Rabu, dialog Islam dan kepemimpinan, mempertemukan antara ulama dan umaro. Kita akan membahas isu-isu atau persoalan yang aktual untuk kita bahas dari kacamata Islam melalui pertemuan antara pendapat ulama dan umaro. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin, stay safe, jaga kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tingkatkan iman, jaga imun agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurku padamu atas nikmat-Mu ya Allah, mendengarkan sebuah makna dalam sebuah tausiah. Indahnya berbagi ilmu, indahnya kebersamaan, mendengarkan sebuah makna dalam sebuah tausiah.